Kita awal dari informasi yang pertama, pemirsa. Vokalis band Last Child Virgon Putra Tambunan, mantan suami Inara Rusli, ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba. Virgon ditangkap bersama seorang wanita di sebuah rumah kos saat keduanya memakai narkoba. Usai terbelit kasus perselingkuhan hingga perebutan royalti lagu, vokalis band Last Child Muhammad Virgon Putra Tambunan atau Virgon kini ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Virgon ditangkap tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan sejumlah barang bukti. Penangkapan pelantun lagu hits Surat Cinta Untuk Starla ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahdudi melalui pesan singkat kepada awak media. Virgon ditangkap di sebuah tempat kos di Ampera, Jakarta Selatan bersama seorang wanita. Keduanya ditangkap dalam kondisi tengah memakai narkoba. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Jadi pada saat ditangkap, dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Sementara itu kakak Virgon, Feby Karol, mengakui pihak keluarga kaget dan tidak menyangka keterkaitan Virgon dengan narkoba. Apa yang terjadi sesungguhnya, dan mungkin malam ini belum bisa untuk datang ke kantor polisi karena harus istirahat juga. Mungkin besok ada kegiatan di acara salah satu stasiun TV dan mungkin juga kita ada preskon. Jadi besok setelah itu semua baru gue temuin adik gue. Usai ditangkap, Virgon kini masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Guntur iNews melaporkan. Ya, keluarga penyanyi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat usai tertangkapnya Virgon atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Keluarga menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Barusan mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat, dan keluarga selalu ada untuk kamu. Mami kecewa nggak sih, maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Memang prosedurnya seperti itu. Kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga, jadi besok ya sabar ya kawan-kawan. Pemirsa, artis jerat narkoba seperti tidak habisnya. Sejumlah artis tanah air ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada artis yang ditangkap lebih dari satu kali. Artis Rio Rayvan kembali terjerat kasus narkoba untuk kelima kalinya. Polisi menyita barang bukti 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, setengah butir pil ekstasi, dan alat hisap sabu. Polisi memastikan tersangka Rio Rayvan akan diproses pidana dan tidak akan mendapat asesmen untuk direhabilitasi. Pertimbangan ini karena tersangka telah 5 kali terlibat kasus narkotika. Aktor Epy Kusnandar dan rekannya sesama aktor Yogi Gambles ditangkap polisi dalam kasus narkotika jenis ganja. Epy dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan rekomendasi proses rehabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun.
Sementara Yogi terancam hukuman singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun. Pesinetron Amar Zoni untuk ketiga kalinya kembali terjerat kasus narkoba. Polisi menangkap Amar Zoni di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Amar Zoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat isap dan pipet dari dalam kamar. Karenina Anderson ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Dari tangan Karenina, polisi mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram serta 1 linting ganja di laci rumahnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang artis bernama Bobby Joseph. Bobby Joseph diamankan di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat dengan barang bukti berupa ganja sintetis seberat 0,46 gram. Meski petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja sintetis, namun hasil tes urin milik Bobby Joseph dinyatakan negatif. Ya, polisi menangkap tersangka pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tembakau sintetis senilai 1 miliar rupiah turut disita. Polisi menangkap SH 30 tahun pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tak hanya mengedarkan melalui media sosial, SH juga meracik sendiri barang haram yang dijualnya tersebut. SH meracik tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau murni dengan bahan cairan kimia khusus yang diperolehnya di wilayah Roksi, Grogol, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita tembakau sintetis seberat 1 kg senilai 1 miliar rupiah. Dalam peredarannya, SH menjual Rp100.000 per gramnya. Tembakau merek percampuran dan setara tembakau ada timbangan dan beras akar. Setelah itu si tersangka ini meracik dan ada takarannya tertentu. Ini saya agak sebutkan takarannya. Nah, kemudian nanti setelah jadi baru nanti dijual. Polisi kini tengah memburu pelaku yang berperan memberikan modal untuk mengedarkan tembakau sintetis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman maksimal seumur hidup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.